Oke, kita masuk ke pengertian pajak. Menurut UU KUHP nomor 6 tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, polisi, tentara, membayar hutang negara, dan pengeluaran negara lainnya. Jenis pajak. Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis, yaitu berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat seperti PPN, PPH, PPNBM, dan bea material. Ada juga pajak daerah, contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, hotel, rokok, dan sebagainya. Terus, berdasarkan cara pemungutan dibagi menjadi pajak langsung seperti PBB, PKB, dan PPH, dan pajak tidak langsung seperti pajak ekspor, bea masuk, dan PPN. Dan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif, yaitu memperhatikan kemampuan keuangan wajib pajak, dan ada pajak objektif, yaitu PPN dari barang yang dikenakan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Umur wajib pajak. Untuk menjadi wajib pajak, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah orang tersebut memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, atau disebut PTKP. Sedangkan syarat subjektif yaitu orang tersebut telah lahir ke dunia dan tempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Manfaat membayar pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran reproduktif, yaitu pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Yang kedua, membiayai pengeluaran negara, contohnya untuk proyek pengiriman barang ekspor. Terus yang ketiga, ada membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya, biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contohnya yaitu pengeluaran seperti biaya untuk pertahanan negara atau merampungkan peperangan. Proses pajak. Prosesnya adalah kita sebagai warga negara yang patuh dan taat peraturan, kita wajib membayar pajak. Kemudian, uang tersebut masuk ke dalam kas negara, yang kemudian uang tersebut dialokasikan ke berbagai kepentingan bersama, seperti belanja rutin, belanja barang, dan belanja pembangunan infrastruktur negara. Lalu, hasil dari belanja tersebut akan langsung digunakan dan dirasakan oleh masyarakat pula, seperti kita-kita ini. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar pajak dalam membayar pajak di kantor pajak dan pemalsuan pajak. Yang pertama, itu ada sanksi administrasi. Pengertian dari sanksi administratif itu sendiri merupakan bentuk pembayaran kerugian akibat sanksi yang harus diterima karena tindak pelanggaran pajak yang ditimbulkan kepada negara. Jenis sanksi pertama yang dapat dikenakan kepada tindak pelanggaran pajak adalah dengan pemberlakuan sanksi administratif. Dalam hal ini, sanksi administratif dapat berbentuk tiga hal, yaitu yang pertama ada denda. Dalam hal ini, denda akan dikenakan pada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran pajak dalam kesalahan ataupun pelanggaran pelaporan pajak. Dalam hal ini, jumlah denda tentu saja bervariasi, tergantung kategori dan jenis pajak yang ada. Contoh, membayar denda adalah saat Anda terlambat melaporkan SPT PPN atau SPT masa PPH dan lain-lain. Terus yang kedua ada bunga. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pembayaran pajak atau juga kesalahan akan dikenakan sanksi ini yang tentunya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, saat Anda terlambat atau kurang dalam membayar pajak, atau bisa juga diberikan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pelanggaran pajak yang dilakukan. Jika Anda memberikan informasi yang tidak benar, maka Anda akan mendapatkan kenaikan pembayaran pajak, bahkan dengan kelipatan yang besar. Oleh karena itu,
penting untuk memberikan data yang valid guna perhitungan kewajiban pembayaran pajak Anda. Sanksi pidana. Sanksi pidana akan diterapkan bagi wajib sengaja yang dengan sengaja atau tidak karena melakukan tindak pelanggaran atau tindak kejahatan dalam kewajibannya membayar pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam hal ini, bentuk kejahatan yang akan dilakukan berupa memalsukan data dan informasi, ketidakbenaran data, menyembunyikan data dan tidak melaporkan seluruhnya, tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana dapat disebut sebagai langkah akhir pemerintah dalam menyikapi wajib pajak yang nakal. Bentuk sanksi tindak pelanggaran pajak yang selanjutnya adalah dengan memberikan sanksi pidana yang dalam hal ini dapat berupa denda pidana. Besarnya denda pidana ini akan disesuaikan dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Dengan memperhitungkan pihak-pihak yang dirugikan, sanksi ini dapat dikenakan pada 3 subjek yang terbukti bersalah. Pidana kurungan. Sanksi ini diberikan sebagai pengganti sebab ketidaksanggupan membayar denda pidana. Sanksi ini dikenakan kepada 3 subjek, yaitu wajib pajak, pihak ketiga yang terbukti, dan juga petugas pajak yang memang terbukti bersalah. Pidana penjara. Dalam hal ini, pidana penjara akan dikenakan pada pelaku tindak kejahatan, baik itu wajib pajak, petugas pajak yang terbukti besar, dengan pengecualian pihak ketiga tidak dapat terkena sanksi ini. Sifat pajak. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, subjektif. Pada jenis ini, pajak diambil berdasarkan subjeknya. Contoh yang bisa Sobat OCBC, NISP temui di lapangan adalah pajak kekayaan serta pajak penghasilan. Objektif. Untuk jenis pajak objektif, pajak diambil berdasarkan objeknya. Contoh yang dapat Sobat OCBC, NISP jumpai adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan lainnya. Pembayaran pajak sebagai cerminan bela negara. Bela negara merupakan kewajiban WNI yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negaranya dalam keadaan bahaya. Pembayaran menjadi mekanisme untuk menopang kedaulatan rakyat dalam praktek bernegara. Kedaulatan sebuah negara bisa diartikan secara umum sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola negara sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Sementara itu, untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat agar dalam setiap pengelolaan negara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Sumber keuangan negara diperoleh melalui sumber daya yang dimiliki pada wilayah negara. Oleh karena itu, bangsa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh kekuatan fiskalnya. Indonesia yang juga menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terus-menerus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Namun, semua upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak ditunjang oleh niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar. Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsi masyarakat dalam pembangunan bangsa. Membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara. Dengan keuangan negara yang kuat, maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan multiplier efek terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.